Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita berjumpa kembali bersama Sayap Dakwah TV dalam acara kajian interaktif yang tentunya akan membawakan tema yang sangat kita nanti-nantikan. Sholawat serta salam tak lupa kita hadirkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya. Para pemirsa SDTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada malam hari ini alhamdulillah kita telah hadir pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David. Ya, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khairu afiyah. Kita bisa membersamai pemirsa Sayap Dakwah TV di malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Dan pada malam hari ini Ustaz, kita akan mengangkat sebuah tema, di mana tema ini yang sebentar lagi akan menjadi sebuah fenomena, yang mana tepatnya pada ba'da maghrib tadi, Ustaz, bahwasanya hari ini sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Ya, 1 Zulhijjah. Biasanya kalau 1439 Hijriah. Iya, betul. Kalau Zulhijjah itu akan banyak orang yang jadi mantenan di mana-mana, Pak David. Ya. Nah, makanya oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, Ustaz. Ini sepertinya tema yang menarik dan semoga bisa menjadi bekal bagi para pasangan muda. Amin, ya Rabbal alamin. Ataupun juga bagi para keluarga yang telah membina keluarganya, yang tentunya bisa memperbaiki niatnya. Yang mana pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, menikah mau mencari apa. Nah, ini semoga menjadi bekal buat kita semuanya. Dan para pemirsa Sayap Dakwah TV tentunya nanti bisa berinteraktif di acara ini, yang mana nanti akan disampaikan dulu pemaparan oleh Ustadz Muhammad Hatta tentang tema menikah mau mencari apa. Fadhil Ustaz. Jazakallah khairan katsira Pak David Sanda yang hari ini membersamai kami untuk menyampaikan sebuah materi, sebuah tema yang semoga tema ini menjadi tema yang bermanfaat ya bagi kita semua, termasuk yang menyampaikan ini. Jadi tema hari ini pemirsa SDTV adalah nikah mau mencari apa. Pernikahan ini bagian dari wujud pemenuhan naluriah manusia, Pak David dan seluruh pemirsa SDTV. Jadi setiap manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kemudian disebut dengan ghara'iz. Ghara'iz itu adalah jamak dari gharizah. Apa itu gharizah? Naluri yang secara built-in dimiliki oleh manusia sejak lahir. Ada naluri yang disebut dengan gharizatul baqa, naluri untuk mempertahankan diri. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki keinginan untuk mempertahankan diri pada saat berada pada posisi-posisi tertentu. Ada gharizatut tadayyun, naluri untuk menuhankan, mentakdiskan sesuatu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang ada kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini, adalah gharizatun nau', naluri untuk memberlangsungkan keturunan. Maka karena adanya naluriah ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat jalan keluarnya agar supaya gharizatun nau' yang dimiliki oleh manusia ini bisa tersalurkan dengan benar, bisa tersalurkan dengan halal, bisa tersalurkan dengan baik. Maka kemudian masuklah kita pada bahasan menikah sebagai saluran gharizatun nau' yang dimiliki oleh manusia. Nah, yang menarik kalau kemudian materi hari ini ada kalimat mencari apa? Nikah itu mencari apa? Mencari apa? Apakah nikah mencari kaya? Apakah nikah mencari kesukacitaan, kebahagiaan, kesenangan? Ataukah kemudian menikah ini dalam rangka mencari sesuatu yang selain apa yang saya sebutkan tadi, Pak David dan seluruh pemirsa? Jadi saya contohkan ya dalam sebuah kisah yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namanya adalah Uqail. Uqail bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Saya yakin wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini sekaligus menjawab pertanyaan nikah mencari apa. Kalau kamu mendapatkan keluangan yang berkah. Kalau kamu mendapatkan kenyamanan yang berkah. Jadi barakallahu laka itu berkaitan dengan apa-apa yang menyenangkan, apa-apa yang membuat kita nyaman. Dan itu semua tidak ada artinya kalau tidak ada berkah di dalamnya. Apalah artinya bahagia kalau nggak ada berkah, Pak David. Gitu, ya. Ketika seorang pencuri mampu membobol rumah orang yang dicuri, pasti bahagia. Pasti senang, gitu. ada kepuasan. Iya. Ketika tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang ngejar, nangkep dan seterusnya, dia bisa jadi kalau ini pencuri yang soleh tapi menempatkan solehnya pada tempat yang salah. Iya. Ya, ini soleh tapi salah itu ya. Ketika kemudian buka pintu mau mencuri barang tidak ketahuan, dia bilang alhamdulillah misalnya. Sebelum buka bismillah gitu, sebelum buka baca bismillah. Yeah. Orang seperti ini dia menemukan kebahagiaan tapi tidak ada berkah dalam kebahagiaan. Wa baraka alaika, yang dimaksud dengan wa baraka alaika adalah kiranya keberkahan atas sempit yang kau dapatkan, kesedihan yang kau dapatkan, kedukaan yang kau dapatkan. Jadi ketika seseorang mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika, maka yang termaksud di dalamnya, terkandung di dalamnya adalah semoga keberkahan itu diperoleh mempelai, baik dalam keadaan sukacita maupun duka cita, luang maupun sempit, senang maupun sedih. Jadi yang terpenting dalam keseluruhan ya, apa yang dialami dalam pernikahan itu adalah kemampuan kita untuk menjemput berkah Allah. Sedih yang berkah, bahagia yang berkah, gembira yang berkah, luang yang berkah, sempit yang berkah. Sehingga dari sini kemudian kita belajar ya, kita belajar bahwasannya setelah pernikahan itu, atau orang menikah itu bukan untuk meminimalkan masalah. Jadi kalau saya tanya pada Ustadz David atau Mas kameramen yang kelihatan tenang ini ya, ini pasti keluarganya nyaman-nyaman saja selama ini, sakinah mawaddah warahmah. Ketika saya bertanya pada orang yang akan menikah itu ya, kalau dia mencari, yang dicari bahagia, dia salah. Karena orang setelah menikah itu pasti pernah ketemu dengan bahagia, pasti susah, pasti suka, pasti sempit dan seterusnya. Artinya yang terpenting sekali lagi yang dicari oleh seorang hamba ketika melangsungkan pernikahan adalah keberkahan dari pernikahan yang dia lakukan. Sehingga kalau dia sedih itu sedih yang berpahala. Kalau dia galau, galau yang berpahala. Ya, saya contohkan galau yang berpahala. Ada gitu. Iya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak David sempat galau luar biasa melihat kondisi masyarakat Mekah yang carut marut dalam kejahiliaannya, dan kegalauan beliau itu adalah kegalauan yang berpahala, kegalauan yang bernilai. Sebagaimana mungkin seorang suami galau ketika istrinya tidak bertambah dekat dengan Allah ketika menikah. Sebagaimana orang tua galau ketika Allah dan seterusnya. Ini sebuah kalimat yang tidak tepat. Karena siapapun yang menikah, kita akan tanya variabel masalah sebelum menikah dengan setelah menikah lebih banyak mana. Maka kita lihat kata Mas kameramen itu ya, itu ternyata lebih banyak setelah menikah. Tapi yang terpenting bukan jumlah masalahnya, yang terpenting kemampuan kita mengambil berkah atas setiap muskilah yang muncul. Karena dengan itulah terjadi proses pendewasaan, pematangan keimanan, peningkatan. Yang nih, ilmu dasar apa yang perlu kita siapkan tak kala kita mau menikah? Karena nikah itu kan sebuah awalan, otomatis ada visi yang harus kita bawa di sana, Ustaz. Baik, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan luar biasa dari Ustadz David ini ya. Jadi berkaitan dengan pernikahan, tadi sempat menyebut jomblo setengah abadi itu ya. Jadi apakah kemudian di dalam Islam konsep jomblo itu dibenarkan? Ataukah kemudian ada arahan-arahan syar'i yang kemudian menunjukkan kepada kita semua posisi seorang jomblo itu seperti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa nikah itu sunnah beliau, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikah itu sunnahku. Artinya apa? Pernikahan itu ibadah. Maka sebagaimana kita mencintai sholat,
Bagaimana kita, sebagaimana kita mencintai puasa, karena kita tahu jika kita lakukan kita akan dapatkan kebaikan, keberkahan dan pahala dari Allah, maka sejatinya seperti itulah posisi nikah. Dalam artian dia adalah bagian dari sesuatu yang kalau kita melakukannya karena perintah Allah atau atas dasar Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul, maka kita akan dapatkan pahala. Makanya banyak orang yang bilang, nikah itu nggak enak. Tapi enak, itu menunjukkan bahwa dia memahami posisi pernikahan itu adalah posisi ibadah. Sebagaimana kita mencintai ibadah yang lain, maka seperti itulah seharusnya kita menyukai pernikahan. Satu itu. Yang kedua, bahwa pernikahan ini adalah bagian cara Allah Subhanahu wa taala menjaga gharizah kita agar tersalurkan dengan baik dan benar. Kita bisa melihat ya dalam kehidupan masyarakat yang tidak distandarisasi dengan agama, bagaimana mereka melakukan pergaulan bebas tanpa ikatan pernikahan, tanpa ikatan yang dibenarkan oleh syariat. Maka Islam sebagai sebuah din yang, jadi Islam itu din yang memenuhi 3 hal luar biasa. Yang pertama yuwafiqul fitrah, dia adalah din yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Yang kedua yamna'ul aql, dia adalah din yang bersesuaian dengan akal manusia. Dan yang ketiga tuma'nina biqalbi, dia adalah din yang jika diterapkan dalam kehidupan akan menenteramkan hati manusia. Kita melihat bahwa pernikahan itu bagian dari cara Allah agar supaya fitrah manusia tersalurkan dengan benar. Kalau Ustadz David melihat seekor ayam pejantan yang menyukai ayam betina itu maka dia akan ngejar saja. Tidak ada proses-proses yang kemudian menjadikan dia bermartabat gitu ya. Tapi kalau manusia, bisa disasar di mana saja dan kapan saja. Tapi ketika kita berbicara manusia, makhluk yang Allah sebutkan sebagai ahsanu taqwin, dalam bentukan paling sempurna, baik fisik maupun rohaniahnya, maka Allah dalam rangka menjaga martabat manusia, agar kiranya saluran fitrah, saluran naluri, melangsungkan kehidupan atau keturunan itu bisa apa istilahnya terpenuhi dengan cara-cara yang bermartabat, yakni dengan cara menikah. Seperti itu gambarannya. Injih, menarik sekali Ustaz. Artinya Islam menjadi sebuah solusi atas fitrah tersebut. Karena fitrah ini kalau tidak disalurkan dengan baik, maka secara pribadi dia akan mencari jalannya. Dia akan mencari jalannya. Nah, bicara tentang Islamnya juga, akhirnya kita muncul sebuah pertanyaan Ustaz. Ini juga merupakan pertanyaan yang barusan masuk. Ustaz, apakah sebenarnya urgensi pernikahan dalam Islam? Urgensi pernikahan dalam Islam. Jadi seberapa kemudian pernikahan itu menempati posisi ibadah dalam Islam itu ya. Jadi subhanallah, ternyata tadi sekali lagi yang pertama urgensi dari pernikahan adalah cara Allah untuk membuat penyaluran fitrah yang bernama gharizatun naut. Satu. Yang kedua, agar kiranya manusia ini terus berkembang, beranak pinak. Sehingga tanpa pernikahan maka tidak akan pernah muncul Pak David saya. Tidak akan pernah muncul para ustadz yang sekarang berperan sebagai kameramen. Tidak akan muncul para pemirsa yang hari ini sedang menikmati apa yang kita sampaikan. Artinya kita hadir, kita muncul adalah buah dari pernikahan. Kemudian yang ketiga, tadi saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan faman raghiba, barang siapa yang tidak menyukai sunnati atas sunnahku falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Itu menunjukkan kalau kita pakai mafhumul khulafa atau pemahaman yang berkebalikan, kalau tidak menikah atau menganggap pernikahan itu buruk adalah tidak disukai oleh Rasul. Berarti kalau ada orang menikah itu Rasul menyukainya. Karena ini merupakan bentuk dari ibadah. Seperti itu Pak David. Injih, ya. Melanjutkan Ustaz. Jadi ini juga barusan ada pertanyaan. Ketika itu menjadi sebuah sarana untuk menyalurkan gharizatun naut tadi Ustaz, bagaimana ini? Nah, ini kan pernikahan itu sebuah awal. Ibarat kalau biasa kita dengarkan ini dermaga, di dermaga ini kapal rumah tangga akan segera berlayar. Itu seperti itu. Nah, yang paling lama, dan ini saya tahu kan pernikahan itu ibadah yang paling lama waktunya. Benar sekali. Kan? Kalau sholat kan 5 waktu, selesai waktu subuh, selesai ganti waktu yang lainnya. Sedangkan pernikahan itu waktunya lama Ustaz.
Jadi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana cara merawat pernikahan agar samara. Ini luar biasa. Nah, ini Bagaimana samawa, merawat pernikahan agar kiranya ditemukan muara, sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Tadi saya sampaikan bahwa pernikahan itu tidak menghilangkan masalah. Inji. Tetapi dengan pernikahan masalah itu akan termanage dengan lebih baik. Karena di situ ada dua kepala yang menyatukan visi besar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu syarat agar pernikahan yang merupakan ibadah itu benar-benar berlangsung dengan baik, bahtera yang berlayar itu benar-benar berlayar sesuai dengan tracknya, maka yang pertama masing-masing dari pengantin yang menjalani proses pernikahan itu harus memahami dan mengetahui posisi dan kedudukan masing-masing, artinya hak dan kewajiban. Jadi bagaimana seorang suami bisa memposisikan diri dengan benar bahwa dia adalah qawam dalam keluarga, bahwa dia adalah nahkoda yang mengarahkan bahtera rumah tangga, dan istri juga memahami. Kalau Ustadz David pernah melihat rally Paris Dakar, di sana ada dua orang yang paling menentukan mobil itu melaju dengan tepat benar sesuai dengan arah peta, yakni driver dan navigatornya. Ketika driver itu nyetir dengan baik, itu ya, ngopling dengan gasnya itu baik dan seterusnya, tapi ketika dia tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh navigator, masukan-masukan navigator, dia bilang sama drivernya, setelah ini kita belok kiri sesuai dengan peta yang saya pegang. Drivernya bilang, oh maaf, saya tidak biasa belok kiri, saya pengennya belok kanan saja. Maka nggak akan pernah sampai dan nggak akan pernah menang. Betul. Sehingga memang harus memahami, seorang driver memahami, oh ini navigator, pendamping saya ini navigator, yang suaranya, kalimatnya harus menjadi bagian dari rujukan saya. Menjadi pertimbangan saya untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Sama dengan tadi nahkoda, kemudian ada asisten nahkoda dan seterusnya. Jadi suami sebagai seorang qawam yang paling bertanggung jawab atas arah bahtera tersebut terhadap istri, terhadap anak-anak dan siapa saja yang berada di bawah perwaliannya. Jadi itu salah satu hal yang penting, Pak David. Bagaimana kemudian bagaimana masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Ya, artinya sadar posisi tadi. Sadar posisi dan tentu saja harus ada rule game-nya itu ya, harus ada SOP-nya, standar operasional prosedur kerumah tanggaan, dan itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya, mungkin Ustaz, supaya menjadi gambaran bagi calon keluarga yang akan menikah bulan ini, atau mungkin juga para keluarga-keluarga dari pemirsa Sayap Dakwah TV yang sedang menyaksikan acara ini. Dan kelihatannya memang mayoritas pemirsanya jomblo ini. Jomblo fisabilillah itu ya. Nih Ustaz, mungkin bisa disampaikan atau diceritakan bahwasanya posisi-posisi tersebut Ustaz. Artinya kewamah itu haiknya baiknya seperti apa, atau mungkin sebagai seorang istri itu posisi taatnya harus seperti apa. Karena saya pernah mendapat sebuah informasi itu, kalau kita salah menyampaikan ayat atau hujah kepada seseorang, itu hasilnya juga bahaya. Sebagaimana seorang yang Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya kalian kan ada yang bisa disembah selain Allah itu adalah suami. Nah itu kan kalau diposisikan pada posisi yang salah juga hasilnya salah. Benar sekali. Jadi yang pertama memang ketika Ustadz David, saya atau siapapun laki-laki yang menikah, mereka wajib sadar posisi bahwa seorang laki-laki itu adalah qawam buat keluarga. Dan Allah sudah menyampaikan bahkan di surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini sebuah kalimat yang teramat sangat berat untuk kemudian dilakukan oleh seorang suami manakala dia tidak tahu ilmunya. Hei orang-orang yang beriman itu ya, jagalah dirimu yang pertama, qu anfusakum. Artinya kalau saya berharap istri saya menjadi baik atau lebih baik, maka baikkan dulu diri saya. Kalau saya berharap anak-anak saya menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, maka anfusakum itu menunjuk pada diri. Maka berarti saya harus menjadi lebih baik dulu, lebih soleh dulu, lebih berilmu dulu, sebelum kemudian saya memerintahkan istri dan anak saya. Jadi yang pertama itu tugas seorang qawam. Kemudian yang kedua, seorang qawam memiliki amanah yang sangat
besar itu ya ketika dia menjadi junah atau perisai buat istri dan anak-anaknya. Bukan hanya mencari maisha, bukan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik mereka, tetapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual, rohani, mental, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari yang seorang laki-laki wajib mengambil tanggung jawabnya. Iya. Seperti itu. Sedangkan bagi seorang wanita, maka dia dituntut untuk memberikan ketaatan secara penuh terhadap suami, karena pada saat dia sudah menikah, tanggung jawab dia terhadap suami itu lebih besar dibanding tanggung jawab dia terhadap orang tuanya. Ini bagian yang memang harus dipahami oleh setiap wanita yang telah menjadi istri bagi suaminya. Jadi ada beberapa hal penting yang tadi seperti disampaikan oleh Ustaz David, itu penting sekali agar kiranya tidak terjadi overlap dalil, overlap hujah. Misalnya, yang perempuan mengambil hujah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Bukankah saya itu harus diladeni? Bukankah saya itu harus diperlakukan dengan cara terbaik? Bukankah saya harus bla 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 dan seterusnya? Sehingga kemudian tuntutan menjadi suami lebih dibanding hak yang sebenarnya dia bisa terima secara syariat. Atau sebaliknya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan, ya saya yakin pemirsa juga sering mendengar hadis ini dibacakan, seandainya saja seorang wanita, seandainya saja ada manusia itu diperbolehkan sujud dengan manusia yang lain, kata Rasulullah, maka aku perintahkan istri untuk sujud di depan suaminya. Lah kalau kemudian ini yang dipakai sebagai hujah dan dalil bagi seorang suami, tanpa melihat hujah dan dalil yang lain, maka dia akan meminta istrinya untuk tunduk patuh 100% tanpa reserve terhadap dirinya, dan ini sangat berbahaya. Dari mulai mungkin pekerjaan di dapur, pekerjaan di sumur, itu kan semuanya kemudian istri harus mengikuti mutlak tanpa kemudian mereka boleh memberikan masukan. Tentu tidak seperti ini gambarannya. Jadi memang kembali lagi Ustaz, bahwasanya setiap amal itu butuh ilmu. Benar sekali. Memang kalau kita melihat ini sebagai laki-laki atau sebagai istri pun juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan artinya bisa jadi tidak ada yang enaknya siapa, semuanya sama, semuanya. Dan mungkin ini menjadi takaran bahwasanya tidak ada yang beda di antara laki-laki dan perempuan. Artinya di hadapan Allah itu kan sama-sama beratnya, Ustaz. Benar, tanggung jawab di hadapan Allah keduanya memiliki atau memikul hal yang sama, karena pada saat pernikahan mereka terikat. Kalau dalam ayat Al-Quran, ayat ini atau kalimat ini muncul di 3 tempat. Jadi yang diambil oleh seorang laki-laki dari istrinya, dari ayah istrinya atau dari orang tua istrinya, dari wali istrinya, adalah kalimat yang Allah menyebut dengan istilah ikatan yang teramat sangat kokoh, misaqon ghalidho. Jadi misaqon ghalidho ini digunakan oleh Allah pada saat menyumpah, mengkosam Bani Israel. Kemudian ulul azmi. Yang ketiga, ketika seorang suami menikahi wanita yang menjadi istrinya, itu pun menggunakan kalimat misaqon ghalidho, ikatan yang sangat kokoh, ikatan yang sangat kuat, dan ikatan yang sangat berat, bersesuaian dengan tanggung jawab yang diambil oleh seorang laki-laki dan wanita. Iya, jadi memang sangat berat ya. Tapi apakah artinya ngeten Ustaz? Kira-kira ini Ustaz, kan kalau melihat tanggung jawab yang sebegitu beratnya, terus yang nantinya tentu kalau kita bicara tanggung jawab ketika di yaumul akhir pun juga akan dihisap, ditanya setiap detiknya, mungkin hartanya atau mungkin apakah sejauh mana seorang suami akan mengilmui. Nah, mungkin ada sedikit motivasi Ustaz, bahwasanya agar menjadikan para jombloan ini untuk tidak takut menikah Ustaz. Tadi sudah saya sampaikan sebuah kalimat ya dari salah seorang sahabat, nikah itu ndak enak tapi enak itu ya. Artinya apa? Artinya dari kalimat itu sejatinya dibanding pada saat menjadi jomblo, kemudian memiliki seorang istri, ada banyak hal luar biasa yang kemudian kita dapatkan dalam kehidupan keseharian kita. Dari mulai bisa berbagi masalah untuk mendapatkan jalan keluar. Kemudian yang kedua, karena kita memilih pasangan yang soleh atau pasangan yang soliha, maka tentu akan ada tambahan ilmu. Karena masing-masing dari suami maupun istri pasti berlatar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kemudian sumber-sumber keilmuan yang berbeda, sehingga kemudian di sana kita akan dapatkan akumulasi kebaikan-kebaikan. Itu jika mereka mengawali pada saat menikah dengan niat yang baik. Memilih dengan cara yang terbaik.
Tidak kemudian sekedar memilih wajah, waduh Ustaz, saya memilih dia. Oh kenapa pilih dia Mas? Wajahnya Ustaz, subhanallah. Bayangan saya ini bidadari surga yang turun ya seperti dia Ustaz. Mas kameramen langsung masuk. Gitu ya. Jadi kalau kemudian memilih hanya karena wajah itu bisa berubah dengan sangat cepat. Ya. Ketika kemudian Allah berkehendak karena satu dan lain sebab itu ya, wajah seseorang bisa berubah dari sangat cantik menjadi sangat buruk misalnya ya, dan seterusnya. Demikian pula kalau kita memilih hal-hal yang sifatnya fisikal di samping wajah misalnya kekayaan. Saya milih dia Ustadz, Masya Allah, di antara orang-orang di kota Kediri dan sekitarnya, Blitar, Nganjuk, ini yang paling kaya Ustadz, yang paling punya kekayaan Ustadz, maka saya pilih dia Ustadz, sehingga saya nggak perlu kerja, sudah tertanggung. Ini suami yang tidak bertanggung jawab sejak awal. Anak tunggal gitu. Anak tunggal itu ya, tunggalnya owakeh misalnya begitu. Ini gambaran-gambaran yang sejatinya akan memperberat ya laju dari bahtera pernikahan. Kalau niatnya sejak awal salah, kemudian dia memilih pasangan dengan kriteria yang salah ya, tidak menggunakan standar syariat di dalam menentukannya. Karena tentunya dengan adanya dua ilmu, dua kepala, tentunya dua komponen suami dan istri ini ketika juga memiliki latar belakang keilmuan yang masing-masing, akhirnya menjadi saling melengkapi. Ustaz. Benar sekali, sejatinya ketika kita mau merujuk pada konsep aliran ilmu. Aliran ilmu itu kan mengikuti sebagaimana aliran air. Air itu baru mau mengalir kalau ada dua tempat yang berbeda ketinggian. Dan kita akan teraliri air manakala memposisikan diri kita pada posisi yang lebih rendah. Kita merasa bahwa istri punya ilmu yang kita tidak punya. Ini posisi merendah. Maka dengan posisi merendah seperti itu akan ada aliran ilmu dari istri. Tapi kalau suami ketika menikah dia sudah merasa aku kepala keluarga. Aku pernah kuliah di Universitas A, B, C, lebih baik akreditasinya dibanding istri saya dan seterusnya. Maka sulit bagi seorang suami seperti itu untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan atau ilmu dari pasangannya. Anak khairu minkumnya muncul. Benar, kalau sudah anak khairu minkumnya muncul, anak khairu minka atau minki kalau putri, maka ini menjadi masalah besar bagi pasangan suami istri. Saya kebetulan atau mungkin Ustadz David atau Mas kameramen juga sering bertemu dengan kasus-kasus seperti itu. Ketika seorang suami merasa lebih segalanya dibanding istri sehingga sulit untuk mendapat masukan, atau sebaliknya. Istri yang merasa lebih dibanding suami ya. Ketika suaminya melakukan kesalahan, istrinya bilang begini, tuh Mas, dulu ingat dulu Mas, ingat dulu. Seandainya jenengan ini tidak saya menikah dengan saya, pasti terpuruk hidupnya, ekonominya nggak sebagus ini, Mas pasti macam-macam. Hidup di kolong jembatan. Hidup di kolong jembatan, dramatis sekali begitu. Tapi Ustaz, kalau terkait tadi bicara ilmu ya, yang sifatnya mengalir dari atas ke bawah, kira-kira Ustaz, kalau kita mungkin saling belajar dari istri atau istri belajar kalau dari suami, kalau istri belajar ke suami mungkin fitrah lumrah ya Ustaz. Artinya, oh saya istri, suami yang kawama, artinya wajar kalau diberi labak. Tapi kalau sebaliknya Ustaz, apakah itu nanti tidak akan menurunkan izzahnya seorang suami di mata istri? Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para istri. Ketika beliau berinteraksi dengan para istri, Rasul tidak mendominasi kebenaran yang pertama. Kebenaran ini di luar syariat ya. Jadi ketika berkomunikasi, ketika kemudian menjalin interaksi ya, dalam banyak hal Rasul tidak selalu memposisikan diri sebagai pemenang dan istri harus kalah. Contoh dalam sebuah permainan sederhana saja, dalam beliau berlomba lari dengan Aisyah. Itu pernah menang dan pernah kalah. Artinya beliau mendudukkan natural saja berinteraksi dengan istri. Kadang kita mendapatkan sesuatu yang baik dari dia, atau kemudian sebaliknya. Demikian pula ketika beliau berkomunikasi, memang benar-benar menjaga agar kiranya apa yang beliau sampaikan itu jadi ilmu buat istrinya, ataupun kemudian sebaliknya beliau melihat ya kebaikan-kebaikan dari istri beliau yang kemudian menginspirasi Rasulullah. Contoh, pada saat Rasulullah menuju ke Makkah Al-Mukarramah di tahun ke-6 Hijriah, peristiwa ini lebih dikenal dengan peristiwa Hudaybiyah. Jadi waktu itu Rasulullah SAW sempat kesulitan untuk menentukan sikap. Sudah terkepung tidak bisa masuk Mekah, pada akhirnya beliau harus memutuskan, ini saya sudah memotong budna, sedangkan para sahabat mendiamkan, tidak mengikuti Rasul. Maka waktu itu beliau belajar dari istrinya. Ketika sang istri kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, keluarlah
Sembelihlah budnatmu. Tidak kemudian harus teriak-teriak pada mereka, sembelihlah. Maka saya yakin mereka akan mengikutinya. Hari itu Rasul belajar dari sang istri dengan sangat rendah hati. Jadi menjadi suami tidak mutlak harus menang dalam segala hal. Tetapi karena fungsinya sebagai qawam, maka dia harus memacu diri untuk lebih berilmu, untuk lebih tangguh. Sehingga kemudian sang istri bisa banyak belajar dari suami. Masya Allah. Ya. Ini menjadi sebuah ilmu baru mungkin Ustaz. Bahwasanya belajar dari sang istri pun tidak akan menurunkan izzah. Benar sekali, karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu kalau saya bayangkan itu Rasulullah galonya minta ampun Ustaz. Benar sekali. Karena para sahabat yang selama ini membersamai beliau terus ada perintah dan beliau tidak mengikuti kan, tidak diikuti oleh para sahabat kan juga sangat galau. Dan itu juga terlihat bahwasanya peran istri itu juga bisa menenteramkan bagi seorang suami gitu. Benar, jadi keberadaan seorang istri kalau dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu subhanallah, keberadaan pasangan itu ya. Saya yakin sekelas Ustadz David, kemudian di sini juga ada sosok luar biasa yang mungkin pemirsa tidak bisa melihat itu ya. Ada Ustadz Dian dan kawan-kawan. Saya yakin panjenengan semua ini bisa mengabarkan pada para jomblower ya. Ketika kita galau, sekedar memegang tangan istri itu subhanallah, kadang galonya itu hilang. Benar begitu Ustaz David ya? Rasanya nyes. Rasanya nyes. Ini sesuatu yang luar biasa dan Allah memang sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi ternyata disambungkannya laki-laki dan perempuan dalam proses menikah litaskunu ilaiha, agar supaya menjadi sakinah, lapang. Jadi lebih lapang, lebih tenang. Sakan itu seperti lapangan yang luas sehingga bisa nampung banyak hal, sehingga harusnya seorang laki-laki atau wanita yang sudah menikah itu lebih bisa menampung banyak masalah untuk kemudian diselesaikan, bisa lebih legowo, bisa lebih tenang dalam menyelesaikannya dan seterusnya. Dan waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan kemudian Allah menjadikan atas ikatan suami istri itu mawaddah wa rahmah, jadi rasa cinta, rasa kasih. Warahmah itu hal yang lebih menggebu. Yang lebih menggebu itu ya. Kalau mawaddah itu seperti matahari yang menyinari bumi tanpa minta untuk kembali. Itu ada lagunya, seperti kasih ibu terhadap seorang anak itu ya. Jadi kasih ketika ibu terhadap kita. Nah, itu gambarannya. Ya, Ustadz, ini menjelang akhir pertemuan kita, Ustadz, ini ada pertanyaan yang cukup penting ini bagi para jombloan. Bahwasanya bagaimana Ustadz pandangan Islam terhadap pandangan sebagian remaja yang takut menikah dengan alasan belum mapan. Ini seperti karena penting Ustadz. Iya, benar sekali. Memberi nafkah ini juga tanggung jawab yang berat. Benar tapi sekali. Sepertinya tidak menjadi alasan untuk tidak menyegerakan. Iya. Artinya ketika Rasulullah SAW meminta seorang laki-laki menikah itu ada kalimat ba'ah, al-ba'ah. Jadi dia memang harus memiliki kemampuan. Dia harus memiliki kemampuan dalam akan menafkahi istri baik lahir maupun batiniahnya. Demikian pula harus memiliki kemampuan untuk menjadi qawam di rumah tangga tersebut. Jadi keilmuan seperti ini memang harus dimiliki oleh seorang suami sebelum menikah. Jangan kemudian kita belajar tentang ilmu sebagai seorang suami pada saat sudah menikah. Meskipun belajar pada saat sudah menikah itu pasti, siapapun, kata Rasulullah, sampai kita ke liang lahat. Tetapi yang terpenting sebelum menikah sudah harus banyak belajar dulu. Sebelum menikah kita harus mempersiapkan diri dulu. Yang dimaksud dengan mapan ya, kalimat yang hari-hari ini menjadi momok bagi para jomblower. Itu mapan itu kan bayangannya. Kalau istri pengen tas dengan merek yang depannya H dengan harga 40 juta harus dibeliin. Kalau istri kemudian pengen punya rumah ya, dia nggak pengen, Mas kalau punya rumah ya jangan yang tipe 21, mbok tipe 210. Ini yang kemudian menjadi berat seorang calon suami. Artinya menakar kemampuan suami gitu ya, menakar hal-hal yang pokok dalam berumah tangga. Apakah kemudian ukuran rumah itu menjadi hal yang pokok pada rumah tangga? Tentu hal seperti ini yang kemudian harus kita abai agar supaya tidak terjadi semakin banyak
jomblower yang kemudian menggigit jari di pinggir jendela saat hujan ada petir dan seterusnya. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Kita berharap jika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para calon mertua wajib untuk memberikan kesempatan pada mereka agar kiranya bisa beribadah lebih baik dengan menikah. Seperti itu. Karena juga nih Ustaz ya, bahwasanya kan kalau tadi dari surat At-Tahrim itu kan lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Benar sekali. Sepertinya ini tidak hanya berlaku bagi yang calon manten, Ustaz. Benar kalau sekali. dari melihat apa yang jenengan sampaikan, bahwasanya ini juga menjadi tanggung jawab orang tua. Benar. Ketika ada orang tua yang anaknya ingin segera menikah, tapi kok ternyata mungkin belum mapan, belum bisa siap, tidak ada salahnya untuk orang tua membantu. Memberikan support, bantuan, arahan, nasihat, bahkan membantu. Misal contoh sederhana, memberikan bantuan modal awal, gitu ya, memberikan bantuan modal awal untuk kemudian dikembangkan, di coaching ini si anak, agar supaya kemudian muncul keberanian berusaha, berikhtiar lebih dan seterusnya. Dan ini menjadi penting bagi setiap orang tua manakala mereka berharap anak-anaknya bisa menikah dan menuju pada kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Ya Ustaz, untuk yang terakhir nih Ustaz, artinya bagi para pemirsa Sayap Dakwah TV yang mungkin juga sedang mencari cinta, mungkin seperti itu. Langkah baiknya bagaimana nih? Kemana ini saya juga akan mencari jodoh saya? Kan kalau ada istilah, kalau seorang yang buruk maka akan mendapatkan jodoh yang buruk. Kalau orang yang baik akan mencarikan jodoh yang baik. Mungkin ada sedikit motivasi atau masukan buat teman-teman untuk bisa kemana ini cara kita mencari jodoh ini? Ada sebuah kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan ibunda terbaik. Kalimat ini mendorong setiap laki-laki yang belum menikah untuk mencari wanita yang kelak akan menjadi pasangan terbaik dan ibunda terbaik buat anaknya. Wanita yang penuh kasih sayang, wanita yang ada kelembutan, wanita yang bisa mendidik anak, wanita yang bisa menjadi robbatul bait, ratu rumah tangga, juga menjadi tarbiyah pertama buat anaknya. Maka setiap laki-laki yang hari-hari ini mungkin mempersiapkan pernikahannya, maka tengok, coba lihat ya, ketika mencari, ketika memetakan itu ya, pakai mendiagnosa segala dan seterusnya, maka wanita-wanita terbaik adalah wanita-wanita yang baik akhlaknya, takwa kepada Robnya, dan dia bisa menjadi ibunda dan pendidik terbaik buat anak-anak mereka. Ini yang kemudian menjadi pegangan utama, kriteria ya bagi sahabat-sahabat jomblo fisabilillah ya. Yang kita doakan juga, kita doakan di forum ini kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kemurahan jalan agar kiranya bertemu dengan sebaik-baik wanita yang bahkan lebih baik dibanding para bidadari di surga. Ada di surga nanti. Akhirnya mungkin bisa seperti ini Ustaz. Bahasanya alhamdulillah nih kalau kita lihat di Kediri, kabupaten dan kota kan sudah banyak sekali forum-forum kajian. Kajian pranikah. Nah, mungkin apa bisa ya kira-kira di tempat-tempat seperti itu kita mulai mencoba menghunting, bukan kita ya, mungkin para jomblower ini bisa menghunting, akhirnya ikutlah pengajiannya juga, mengilmui di sana juga, sehingga nanti ketika menemukan yang cocok mungkin bisa menemui ustadznya atau gimana. Iya, seperti itulah yang saya lihat di beberapa tempat di wilayah Kediri dan sekitarnya. Jadi ada forum-forum kajian pranikah yang di sana memang disiapkan sarana atau wasilah untuk bertaaruf seandainya kemudian mereka berkehendak menyegerakan pernikahan, dan keseluruhannya memang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu jodoh, maka tentu akan ada jalan kemudahan. Tetapi yang terpenting itu tadi mencari ilmunya gitu ya, agar kiranya ketika menetapkan pasangan mereka dapatkan pasangan yang Allah menetapkan kebaikan dan keberkahan atasnya. Demikian Pak. Insya Allah. Baik, para pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang-bincang kita, dialog kita terkait menikah itu mencari apa. Dan sepertinya ini akan berlanjut Ustaz, karena kalau sudah menikah maka akan muncul yang namanya anak. Nah, ini, bicara tentang anak tentu akan menjadi sebuah pembahasan yang panjang. Katakanlah anak, dimana tadi Ustaz sampaikan madrasah pertama itu ada di ibu. Nah, ini kan ilmu untuk itu
panjang, dan semoga nanti kita ada waktu dan kita akan bisa bertemu lagi di Sayap Dakwah TV, karena ini juga keterbatasan waktu, Ustaz. Benar sekali. Mungkin untuk tema yang di awal ini bisa sedikit menyampaikan benang merahnya, Ustaz. Iya, tentang sekali. tema kita menikah mau mencari apa tadi. Insya Allah. Demikian benang merahnya, Ustaz. Benang merahnya ya, Ustadz David dan seluruh pemirsa. Jadi ketika seseorang sudah menikah itu ya, kemudian dia butuh ilmu untuk bisa membawa pernikahan tersebut pada kondisi sakinah, mawaddah, warahmah. Butuh ilmunya. Kemudian yang kedua, setelah menikah nanti kita berbicara tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik seorang suami terhadap istri atau sebaliknya. Bagaimana cara seorang suami berbicara memerintah istrinya untuk melakukan kebaikan, mencegah dia untuk ketika mau melakukan keburukan. Tentu ini butuh ilmu, butuh cara, butuh kaifiyah. Yang nanti insya Allah kita akan bahas tentang itu semua, apalagi ketika pasangan ini mendapatkan hadiah dari Allah berupa buah hati, maka tentu nanti akan ada tambahan-tambahan ilmu yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut. Dan insya Allah ada manfaat yang nanti kita bisa petik dalam dialog-dialog seperti ini. Kita tunggu mungkin nanti partisipasi dari para pemirsa SDTV itu ya, yang kiranya dengan partisipasi tersebut Allah juga memberikan kemurahan kepada beliau semua, insya Allah. Jazakallah, Ustaz. Nggih, jazakallah khairan atas apa yang disampaikan, Ustaz. Wa fikum jazakallah khairan. Amin. Nggih, demikian tadi para pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, acara dialog interaktif bersama Sayap Dakwah TV yang pada malam hari ini mengambil tema menikah mau mencari apa. Semoga apa yang kita dialogkan pada malam hari ini bisa membawa kebaikan buat kita semua dan juga keberkahan, dan juga bagi para jomblower dimanapun Anda berada, kiranya dengan ilmu yang sederhana ini bisa menjadikan bekal buat jenengan semuanya untuk memulai sebuah rumah tangga yang nantinya akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita dialogkan pada malam hari ini. Saya Ayah David mohon diri dari hadapan pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.